Welcome back to my channel, Digital Edu. got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Komisi 2 DPR RI, alih status P3K jadi PNS belum dibahas secara formal, revisi UU ASN digeser ke tahun depan. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Komisi 2 DPR RI menegaskan tidak akan terburu-buru membahas wacana peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Kemungkinan besar pembahasan terkait peralihan status P3K jadi PNS yang masuk dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang. Kendati begitu, anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hozin, mengaku pihaknya tidak menampik adanya aspirasi besar terkait hal itu yang disampaikan P3K kepada parlemen. Menurut Hozin, hingga saat ini belum ada pembahasan secara formal yang dilakukan Komisi 2 mengenai wacana peralihan status tersebut. Ada wacana yang berkembang soal ini. Tetapi detailnya memang belum secara formal dalam bentuk draft, ujar Hozin dalam keterangannya, Jumat 31 Oktober 2025. Hozin menegaskan bahwa Komisi 2 DPR RI akan siap menampung aspirasi berbagai pihak dalam perumusan draft revisi UU ASN, termasuk aspirasi mengenai peralihan status P3K menjadi PNS. Persoalan ini belum menjadi usulan secara formal dalam bentuk draft, tetapi soal ini menjadi salah satu isu yang juga mengemuka. Tentu DPR akan menampung berbagai usulan, masukan yang berkembang di tengah masyarakat, ujar Hozin. Soal revisi UU ASN sendiri lanjut Hozin, sudah masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, Prioritas 2025. Namun mengingat bahwa tahun 2025 tinggal tersisa 2 bulan lagi, revisi UU ASN ini kemungkinan besar baru bisa dimulai pembahasannya pada 2026. RUU ASN memang masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2025 ini. Namun, dengan sisa waktu 2 bulan di tahun 2025 ini, di atas kertas pembahasan RUU ASN tidak dimungkinkan dilakukan pada tahun 2025 ini, kata Hozin. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkap bahwa saat ini Badan Keahlian DPR masih melakukan pendalaman terkait draft revisi UU ASN. Salah satu poin penting, selain peralihan status P3K jadi PNS yang didalami adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 121/PUU 12 Romawi tahun 2024. Putusan MK tersebut memerintahkan pembentukan lembaga independen yang mengawasi sistem merit dengan batasan waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Karena itu, putusan MK ini menjadi bagian penting dalam perumusan pembahasan perubahan UU ASN kelak, pungkas Hozin. Nah pertanyaannya, apakah P3K bisa diangkat menjadi PNS? Begini ketentuannya. Polemik alih status P3K menjadi PNS terus berlanjut. Beberapa waktu lalu, anggota Badan Legislasi DPR RI Reni Astuti, menyampaikan revisi Undang-Undang ASN sedang dibahas. Kalau memang pemerintah mampu, bukan tidak mungkin P3K secara bertahap bisa diangkat jadi PNS, kata Reni, dikutip dari TVR Parlemen pada Rabu 22 Oktober 2025. Menurutnya, meski sama-sama abdi negara, pada kenyataannya terdapat kesenjangan hak dan kepastian hukum antara P3K dan PNS dalam UU ASN. Kita tahu bahwa hak keuangan, karir, dan kesejahteraan P3K dan PNS berbeda, meski keduanya sama-sama ASN yang berpengabdian untuk bangsa dan negara, kata Reni. Tentunya hal ini memberikan harapan bagi banyak P3K yang ingin memperoleh status kepegawaian yang lebih permanen. Meski keduanya sama-sama termasuk dalam kategori ASN, banyak yang menganggap status PNS lebih menguntungkan dibandingkan P3K.
Kondisi inilah yang membuat sebagian besar P3K berharap bisa beralih status menjadi PNS. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa P3K tidak dapat langsung diangkat menjadi calon PNS. Untuk dapat menjadi CPNS, P3K wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya, P3K tidak otomatis berubah status menjadi PNS tanpa melalui proses dan tahapan seleksi resmi. Namun demikian, peluang P3K menjadi PNS tetap terbuka selama mereka mengikuti dan lulus seleksi CPNS sebagaimana peserta lainnya. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa P3K tidak dilarang untuk mengikuti seleksi CPNS selama memenuhi syarat umum yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3K yang ingin menjadi CPNS antara lain. 1. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. 2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun atau lebih. 3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta. 4. Tidak sedang berstatus sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan kriteria jabatan yang dilamar. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Dan 9. Memenuhi persyaratan tambahan lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pembahasan revisi UU ASN menjadi pintu masuk bagi jutaan P3K untuk memiliki status kepegawaian yang lebih permanen. Maka dari itu, P3K yang akan beralih status kepegawaian wajib memahami regulasi dan mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi serta kapasitas diri. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.